yang telah menyampaikan sambutan perwakilan dari keluarga rumah Bapak Allah. Bapak Ibu hadirul hadirat, segenap para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan salawat di mahallul qiyam yang diteruskan dengan tausiah agama, yang mana hal ini akan disampaikan oleh guru kami yang mulia Kiai Haji Afifuddin Akil bin Muhammad Khalili. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب شكره علينا فدعا Mari yang masih di belakang, di depan aja diisi. Ayo kita geser ke depan. Geser ke depan. Di bawah, amin. Hidangannya di bawah. Terus geser ke depan. Yuk, sambil bergeser kita boleh salawatan, kita bahagiakan Rasulullah. Tala'al badru ala idadin sadiyatin wa syukuru alaina illahi da'i wa tala'al badru alaina شكر علينا فدعا حبيبي يا محمد عروس الخفيف طيبي يا مؤيد يا ممجد يا إمام الجبلات غيبي سجيات العواد لا شكر الكون يوسف وسرورك واستغفر
صاحب الوجه القدير
الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini, kurang semangat. Ayo dijawab lebih kompak, lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ibu-ibu suaranya kalah sama yang bagian bapak-bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhususnya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Muhammad Sa'id, dan juga segenap para kiai, para asatid yang lainnya, dan tak lupa pula kepada Kepala Desa Medan Mas, Kepala Desa Medan Mas Bapak Darmawira, Bapak Darmawira yang alhamdulillah malam hari ini juga bisa berkumpul bersama kita, dan tidak lupa kepada segenap para hadirin wal hadirah yang pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul di sebuah majlis yang insya Allah barakah dan juga manfaat. Dan tak lupa juga yang kami hormati kepada Sahibul Bait, yaitu Bapak Ala, sekeluarga yang pada malam hari ini sedang berbahagia dengan menikahkan putrinya, yaitu Wasilah, dengan seorang laki-laki yang bernama Hidayatullah. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi keturunan yang soleh, solehah, ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli ibadah, dan ahli kebaikan-kebaikan lainnya. Dan mudah-mudahan juga yang hadir pada malam hari ini juga diberi keturunan yang soleh dan solehah, bisa membanggakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga membanggakan kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Dalam sebuah pernikahan tentu perlu yang adanya yang namanya itu serasi. Serasi ini dalam banyak hal. Keserasian ini akan ditinjau di dalam banyak hal, dan diantaranya adalah keserasian dalam berpendapat. Pendapat jelas mungkin berbeda karena otak dua, jelas ini pendapatnya tidak akan sama. Mungkin pernah sama tapi jarang, gitu aja. Cuman harus menyerasikan salah satu di antara kedua belah pihak, yaitu antara entah itu suami maupun istri, ini harus menserasikan diri. Jika ditimbang ternyata pendapat istri ini lebih baik, ya nggak apa-apa suami mengikuti pendapatnya istri.
tidak selalu kalau suami itu harus diikuti gitu loh, tergantung. Kalau memang itu adalah sebuah perintah yang tidak melanggar pada syariatnya Allah, maka wajib istri itu patuh kepada suami. Dan apabila perintah itu adalah hal yang bertentangan dengan syariatnya Allah, dengan kata lain itu diharamkan bagi Allah, semisalnya suruh nyolong ayam tetangga misalnya, maka wajib juga untuk tidak dipatuhi. Karena tidak ada kepatuhan kepada manusia yang mana kepatuhan tersebut adalah melanggar kepada syariatnya Allah. Tentunya tidak akan kualat kita. Nah ini, dan semuanya itu mempunyai hak masing-masing. Ada hak seorang suami, ada hak seorang istri. Dan seorang istri itu sangat mudah masuk ke surga, itu ya bisa dikatakan mudah. Lebih mudah daripada seorang laki-laki. Seorang istri itu pertama melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, selebihnya patuh kepada suaminya dalam urusan-urusan kebaikan tentunya tadi ya. Jadi saya mau ngomong nanti ke belakang ini istri harus patuh pada suami, itu dalam hal kebaikan, bukan hal yang melanggar terhadap perintahnya Allah. Tapi kalau melanggar enggak harus enggak wajib dipatuhi. Nah, dengan demikian seorang istri itu akan mudah masuk surga apabila sudah melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib, apabila sudah melakukan puasa Ramadan dan mematuhi pada suaminya dan mendapatkan ridho dari suaminya, insya Allah istri ini akan lebih mudah masuk ke surga. Ya ada juga catatan-catatan lain, jangan suka nimbrung dengan tetangga, malah menggibah orang. Nah itu tidak direkomendasi juga ini. Saya hanya menjelaskan titik-titik terbesar gitu loh, orang perempuan ini mendapatkan ridho seorang suami. Dulu dikisahkan di zamannya Rasulullah, ada seorang sahabat mau bepergian. Ada seorang sahabat mau bepergian, dan sebelum pergi, insya Allah kalau tidak salah saya mengingatnya, jadi model prakteknya itu rumahnya itu ada di atas bukit dan orang tua atau mertuanya si laki-laki ini di bawah bukit, di lereng bukit. Nah, ketika suami ini mau pergi, hendak bepergian, dia bilang pada istrinya, kamu jangan keluar rumah selama saya pergi. Iya, ya mungkin kalau istilah kita, iya bang, saya tidak akan kemana-mana. Udah, suami ini berangkat bepergian. Cuman kan zaman dulu ini kan tidak ada HP. Kalau ada informasi, ada kabar terbaru, misalnya siapa sakit bisa dihubungi kalau suami pergi. Kalau sekarang kan bisa hubungi lewat HP. Nah, bang misalnya, bapak saya sakit, boleh nggak saya pergi menjenguk ke rumah orang tua saya? Nah, misalnya si suami bilang iya. Dulu kan tidak ada HP, nah, jadi tentunya tidak bisa melakukan hal demikian. Tidak bisa kontak yang seperti sekarang, tidak bisa. Jadi suami berangkat, tidak lama kemudian selang beberapa hari, karena ini perjalanan tidak beberapa jam, berhari-hari musafir. Jadi setelah suami ini berangkat beberapa hari, si istri ini mendengar kabar kalau ayahnya itu sedang sakit parah ini. Karena si istri ini tidak tahu suami ini perjalanan ini sedang di mana sekarang saat ini kan, maka si istri ini mengutus sebuah utusan, katakanlah hambanya atau pembantu laki-lakinya ini diutus, katakanlah fulan gitu, ayo fulan, sekarang kamu saya perintah datang pada Rasulullah. Nah, katakan kepada Rasulullah, saya mau minta izin. Saya tadi kemarin sebelum suami saya pergi, suami saya bilang saya jangan kemana-mana, jangan keluar rumah.
Sekarang orang tua saya sakit parah, minta izin sama Rasulullah, saya ingin menjenguk bapak saya yang sedang sakit parah. Nah, udah berangkat ini si pembantu Fulan ini berangkat. Nah, kemudian tiba si Fulan nyampe ke tempat Rasulullah atau dalamnya Rasulullah, ya seperti biasa salam dijawab sama Rasulullah, masuk mengutarakan keperluannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bos saya, bos perempuan saya, bos laki-laki saya sedang perjalanan, cuman sebelum pergi dia pesan kepada istrinya jangan keluar rumah. Nah, sekarang tiba-tiba ada kabar kalau bapaknya sakit parah, bapak si istri. Nah, dia bingung, minta izin sama Rasulullah. Intinya dia kan berpikir kalau Rasulullah memberi izin, tentunya ini hal yang diperbolehkan, kan begitu. Dan Rasulullah karena pakarnya syariat yang begitu. Jadi mungkin setelah disampaikan ini, dijawab oleh Rasulullah, kalau suaminya tidak sebelum bepergian sudah berkata jangan kemana-mana, maka katakan sama bos perempuanmu jangan kemana-mana. Oke, pulang si pembantu, si Fulan dipulang. Nyampe, ya disampaikan kepada bos perempuannya, disampaikan bahwa Rasulullah tidak memperbolehkan. Rasulullah tidak memperbolehkan. Kemudian selang beberapa lama ada kabar terupdate ini, terbaru, bahwa si ayah ini meninggal dunia. Diutus lagi si Fulan, Fulan, temui Rasulullah lagi. Katakan kepada Rasulullah kalau sekarang ayah saya sudah meninggal, bolehkah saya menyenggok atau melayat kepada orang tua saya, bapak saya, untuk yang terakhir kalinya. Ya udah, kembali si Fulan ini mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah sama jawabannya, jangan kemana-mana karena kamu tidak mendapatkan, karena bosmu tidak mendapatkan izin dari suaminya. Seorang Rasul, seorang Nabi terbaik tidak bisa memberi izin seorang istri yang tidak diberi izin suaminya. Apalagi kita mengizini gitu, mentang-mentang saudara kita yang perempuan misalnya kan, suaminya nggak ada, udah pergi aja nggak apa-apa, nggak bisa. Ini udah menjadi hak sepenuhnya bagi seorang suami, menjadi hak sepenuhnya jadi seorang suami, bagi seorang suami. Kenapa? Karena istri itu, seorang perempuan setelah menikah itu akan menjadi yang paling hak terhadap perempuan itu adalah suaminya. Sedangkan kita bagian kaum laki-laki setelah menikah yang paling hak kepada kita adalah ibu kita. Walaupun kita sudah beristri, sudah bercucu, ibu kita masih ada, maka ibu kita inilah yang paling berhak kepada seorang laki-laki. Jadi sekarang bagaimana solusinya? Solusinya begini, istri juga harus mendukung suaminya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, dan suami juga jangan overprotective kepada istrinya. Di saat mungkin mertuanya sakit atau orang tuanya si istri, ya diantarlah, sesibuknya gimana kan gitu, diantar jenguk atau ditemani. Jadi ini harus ada keserasian, penyesuaian, tidak banget. Kalau tadi ini dalam kisah tadi kan memang suami tidak tahu kalau mertuanya akan sakit, dia berangkat sehat, mertuanya disehat. Setelah selang beberapa hari tiba-tiba sakit, dia nggak tahu kalau mertua sakit, bahkan sampai meninggal si suami ini tidak tahu mertuanya udah meninggal karena tidak ada informasi sampai dia pulang. Kemudian pulang, si pembantu tadi pulang dan mengatakan kepada bos perempuannya bahwa Rasulullah tetap tidak memberi izin untuk si perempuan ini melayat ayahnya yang sudah meninggal. Rasulullah hadir ke pemakaman bapaknya, kemudian dipanggil si Fulan. Ketika memakamkan ini dipanggil si pembantu tadi, si Fulan dipanggil, hei Fulan, sampaikan kepada bos perempuanmu
kalau Allah telah mengampuni semua dosa-dosa bapak kamu, dan Allah memberi tempat yang sangat baik setelah kematiannya. Karena apa? Karena patuhnya anak tersebut kepada suaminya. Orang tuanya yang masuk surga karena anaknya itu patuh pada suami. Jadi pulang, si Ani ini pulang, dikasih tahu ke bos perempuannya, salam dari Rasulullah bahwa bapaknya ini diampuni dosa-dosanya sama Allah, diberikan tempat yang sangat baik setelah kematiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang si Ana. Tanya alasannya kenapa kok bisa demikian? Karena kamu bos ya, karena kamu adalah seorang istri yang berbakti kepada suaminya, tidak berani melanggar perintah suaminya. Sebab itu orang tuanya masuk surga walaupun dia tidak berada di sampingnya. Nah, ini anak yang baik. Nah, kalau dihitung-hitung ya, seandainya memang kita tarik kesimpulan, kita seorang laki-laki punya istri dan mertua kita sakit parah bahkan sampai meninggal, jika tidak mengizini suami ini pulang ke istri, dia tetap tidak boleh, dosa dia melanggar. Tapi insya Allah orang-orang yang hadir tidak separah itu pada istrinya, peraturannya kan tidak separah itu. Nah, jadi ya kalau diizini berarti kan ridho suami, ridhonya suami itu akan menyertai istrinya. Seandainya, contoh saya kan seandainya seorang suami itu tidak ridho, sekalipun mertuanya itu sudah meninggal, sampai meninggal kayak tadi, tetap tidak bisa dilanggar. Karena yang paling hak atas seorang perempuan adalah suaminya. Tidak bisa kita sebagai mertua mau ikut-ikutan. Misalnya apalah, orang tua mentang-mentang orang tua istri mendahului seorang suaminya dalam hal-hal tertentu, tidak bisa. Dia sudah berpindah hak. Sebelum dia menikah memang orang tua yang paling berhak, tapi setelah menikah perempuan itu yang paling berhak adalah suaminya. Kalau di istilah kita, di tradisi kita, kalau udah menikah ya berarti terserah suaminya mau dibawa kemana, pergi kemana, kan begitu. Itu sebenarnya pengambilan dari landasan-landasan syariat yang sudah ditentukan. Makanya oleh syariat itu diatur agar keserasian ini tetap ada, agar keserasian ini mudah dipadukan. Di antaranya seorang laki-laki harus memenuhi beberapa hal di atas perempuan calon suami. Pertama, postur tubuh dia harus lebih tinggi dari seorang istri. Bukan wajib tapi ini ya, tapi setidaknya ini adalah memang dari syariat, anjuran. Dan ekonomi dia lebih mapan daripada si istri, keuangannya. Dan istri juga ada hal yang harus melebihi dari suaminya, akhlaknya, ketakwaannya. Ini akan mudah serasi nanti kehidupan. Coba kita kebalik, ada seorang suami dia orang tidak punya, sedangkan istrinya sebelum menikah istrinya adalah orang kaya. Akhirnya mereka menikah, maka akan identik dengan seorang laki-laki yang akan diremehkan istrinya. Apalagi sampai ada omongan, kamu loh nikah sama aku nggak punya apa-apa, kamu bisa punya ini gara-gara nikah sama aku. Itu menjatuhkan kehormatan atau harga diri seorang laki-laki. Kalau kebalik ya, makanya di syariat itu ada anjuran, ini bukan wajib ya, ada anjuran sebaiknya seorang laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan, mempunyai derajat lebih tinggi juga, nasab yang lebih baik daripada perempuan, karena nasab nanti akan naik kepada seorang laki-laki. Dan juga seorang perempuan akhlak dianjurkan lebih baik daripada suaminya, ketakwaan, paras kecantikan itu dianjurkan lebih bagus, ya badannya lebih bagus. Istilahnya kalau istrinya lebih hitam dari suaminya, ini berarti tidak melebihi dari suaminya. Ya biasa kan perempuan identik dengan sebuah kecantikan. Perempuan identik dengan sebuah kecantikan. Dengan demikian, jika ini terpenuhi maka akan mudah serasi. Kenapa? Jika ada seorang perempuan mungkin yang masih belum menikah, jika kalian kenal dengan seorang laki-laki dan kalian tidak mampu membantah
marah kepada laki-laki tersebut, bukan karena dia kasar, tidak, bukan karena dia garang, tapi segan, ada rasa segan, maka insya Allah laki-laki itu imam yang baik untuk kalian. Jika kalian sebelum menikah dengan laki-laki itu kalian berani ngomong, berani kurang ajar sama laki-laki itu, ketika nanti jadi suaminya akan tambah kurang ajar. Ya, ini kode sebenarnya, kode. Nah, jika kalian seorang laki-laki, jika kalian sudah menghendaki menikah, kenal dengan sosok seorang perempuan dan perempuan itu menurut kepada kalian, maka insya Allah dia adalah calon istri yang baik. Ini tidak di syariat, itu hanya menurut saya. Ya, saya katakan yang dari anjuran ulama syariat saya katakan, kalau yang dari otak saya katakan dari otak saya. Ini feeling saya atau menurut saya, menurut riset pandangan saya, jika seorang perempuan kenal dengan seorang laki-laki, dua laki-laki, yang ke si A ini dia lebih berani menentang, tapi ke si B ini, walaupun si B ini bukan orang yang kasar, bukan orang yang garang, dia merasa segan mau membantah. Misal contoh, udah sholat belum kamu? Seakan-akan yang mau ngomong, ya nanti mau sholat, itu nggak berani langsung kita mengerjakan. Berarti si B ini lebih baik daripada si A secara manusiawi, ya, secara manusiawi. Insya Allah si B ini adalah calon laki-laki yang benar-benar bisa memimpin. Yang namanya pemimpin itu tidak berani kita tentang. Kalau pemimpin itu berani kita tentang, berarti jelas wibawahnya itu di bawah kita. Masa iya suami di bawahnya itu di bawah istri, kan ya? Sedangkan suami itu harus lebih berwibawah daripada seorang istri. Nah, dari demikian yang saya sampaikan, kita tidak harus, sebenarnya tidak harus, dengan kata lain, di saat kita dalam rumah tangga, kita jalani rumah tangga, kita tidak harus seorang laki-laki ini harus begini deh, ini harus begini, tidak. Kita lihat dulu kemampuan istri kita. Mungkin dia sedang capek, kalau capek jangan dipaksakan. Mengerti, pengertian. Misalnya suami ini harus pengertian juga. Kalau emang istrinya lagi capek terus tidur dibangunin, mau makan, suruh bikin kopi, sedangkan kita masih bisa melakukannya sendiri atau masih bisa menahan, sebaiknya jangan. Kasihan istrinya, karena ketika sudah diperintah wajib istri itu melakukan. Ketika suami memaksa dalam keadaan istri yang dalam keadaan sulit, maka tentu hati seorang istri itu ada rasa kurang ikhlas. Rasa yang kurang ikhlas itu akan menimbulkan dosa kepada istrinya. Jadi dosa itu tidak harus disuruh melakukan perkara yang buruk, tidak. Istri tetap melakukan, dibikinin kopi, tapi rasa dalam hati seorang istri ini kurang terima, maka ini akan dosa, akan dosa. Begini saja, Bu, seorang istri jika suaminya menginginkan, pada suatu malam misalnya suami itu menginginkan ya sesuatu yang biasa dilakukan orang suami istri, dan istri ini menolak, maka malaikat itu melaknat, seluruh malaikat itu melaknat kepada istri ini, dilaknat oleh Allah. Seakan-akan sholatnya itu tidak diterima, tapi nggak sholat tambah dosa, ya, bukan berarti nggak usah sholat sekalian, kan gitu, bukan. Tambah nggak sholat tambah dosa, tambah gede dosanya. Jangankan sampai ke situ, malaikat itu sudah melaknat, itu sudah perintah Allah. Cemberut, seorang istri itu cemberut pada suaminya, nggak usah menolak permintaan suami, cemberut, memberikan muka yang tidak nyaman di depan suaminya, itu sudah dilaknat sama malaikat. Apalagi yang lebih dari itu, berkata kasar, berkata jorok kepada suami, nyakitin suami secara langsung, cemberut, itu sudah dilaknat sama malaikat. Ini bahayanya, bahaya. Makanya istri itu cukup melakukan tadi, ya ibadah yang wajib dia lakukan, fardu ainnya, fardu ain seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, dia akan lebih mudah masuk ke surga. Dan istri itu luar biasa. Orang-orang sekarang kadang berpikir kayak orang jahiliyah dulu, mentang-mentang dia
seakan-akan dalam rumahnya itu tidak ada anak laki-laki, perempuan semua, terus dia melemah karena modelnya nggak ada yang gantiin saya, nanti anak saya perempuan semua, kata bapaknya. Kata siapa? Itu seperti zaman jahiliyah kan dulu. Kalau di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, kalau punya anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena anak perempuan tidak bisa diajak perang, tidak bisa dibawa perang. Kalau laki-laki kan bisa jadi jagoan, tidak bisa jadi jagoan, makanya dikubur hidup-hidup. Diutus ya Rasulullah, sehingga Rasulullah ini memberi hak yang sepenuhnya kepada perempuan dalam hak-haknya perempuan, sehingga perempuan punya hak seperti saat ini. Perempuan bisa melakukan apa, melakukan ini sebagaimana seorang laki-laki juga mempunyai hak. Itu karena Rasulullah. Seandainya Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak diutus, maka sampai sekarang perempuan itu akan diinjak-injak sampai sekarang. Jadi kalau saya bilang perempuan itu harus lebih banyak baca sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tanpa Rasulullah perempuan tidak akan sebaik sekarang seorang perempuan. Itu di zaman jahiliyah. Sekarang orang-orang karena memang anaknya terlalu banyak perempuan, akhirnya dia mungkin agak kurang semangat hidupnya. Kata siapa? Tidak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan di dalam rumah yang mana seorang suami istri itu lebih banyak anak perempuannya, maka sekian ribu malaikat itu akan menurunkan rahmatnya Allah di dalam rumah itu setiap hari ya, tiap hari. Ini sebuah sinyal baik ini bagi orang-orang yang punya banyak anak perempuan. Itu istimewanya seorang suami istri, pasangan suami istri yang di dalam rumahnya kebanyakan anak perempuan. Bukan berarti anak laki-laki itu akan lebih baik masa depannya dengan anak perempuan, tidak. Terkadang kalau memang anak laki-laki itu tidak disekolahkan, tidak berpendidikan, bahkan tidak tahu akhlak, tidak beradab, justru anak perempuannya yang lebih beradab, lebih baik, lebih rajin sholatnya, lebih sopan ke tetangga-tetangganya, maka si perempuan lebih daripada anak laki-laki kita. Dengan demikian kita harus tetap mensyukuri apapun yang Allah titipkan, baik itu jenis kelaminnya laki-laki anak yang Allah titipkan kepada kita, ataupun itu adalah perempuan. Sudah Allah perkirakan semua yang terbaik untuk pasangan-pasangan suami istri, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mungkin sebagian dari kita ada punya anak 3 perempuan, 2 laki-laki, kadang ada punya anak 5 kan, 4 perempuan 1 laki-laki, kadang perempuan semua, kadang laki-laki semua. Itu sudah disesuaikan. Yang bapak-bapak dengan ibu-ibu, kalian cara merawat waktu masih anaknya mulai dari bayi, tentunya akan lebih ribet cara merawatnya anak laki-laki daripada anak perempuan. Lebih tambah dewasa dia tambah agresif nanti. Karena anak perempuan biasanya lebih kalem. Nah, dengan demikian kita sebagai pasangan seorang suami maupun istri, kita harus mampu mengimbangi dan menyesuaikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan mudah-mudahan, mohon doanya, kedua mempelai yang sekarang sedang berbahagia ini oleh Allah dimudahkan untuk penyesuaiannya. Ya kalau pertama ya senang terus untuk beberapa bulan kan gitu. Beberapa bulan cinta itu kalau menurut saya hanya bertahan untuk beberapa bulan saja. Setengah tahun itu udah paling lama itu. Lebihnya dari setengah tahun itu paling yang tertinggal di otaknya suami dan istri kebaikan. Si istri ya mengingat kebaikan suami selama menjadi suaminya, si suami mengingat kebaikan istri, bukan cinta lagi yang dikedepankan, tapi udah rasa sayang yang timbul atas kebaikan-kebaikan dan perhatian-perhatian yang spesial dari pasangan masing-masing. Semakin dia baik memperlakukan, maka akan semakin kuat nanti kan keinginannya untuk terus lebih baik. Nah, dengan demikian seorang perempuan jangan lupa kalian harus bersolawat kepada Rasulullah
jangan kalah sama seorang laki-laki pada suaminya, jangan kalah. Karena tanpa Rasulullah perempuan tidak seenak sekarang. Makanya ada di istilah kan, dari alam kegelapan Rasulullah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang yang terang benderang, terang benderang. Itu termasuk yang tadi Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabatnya Rasulullah. Sebelum beliau masuk Islam, beliau mu'allaf. Sebelum masuk Islam, beliau juga aliran itu. Beliau pernah mengubur putrinya hidup-hidup sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar, yang mana salah satu sahabat yang setan saja takut pada Sayyidina Umar. Saking beraninya Sayyidina Umar ini. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Umar ini diam sendiri, dilihat oleh sahabat yang lain. Nah, tiba-tiba Sayyidina Umar ini tertawa, tiba-tiba sedih, nangis gitu. Jadi heran, sahabat yang melihatnya heran, datang. Ya Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ya saya melihat Sayyidina Umar terlihat aneh dari tadi saya lihat. Dilihat tiba-tiba ketawa, tiba-tiba sedih, nangis. Ya, saya mengingat masa lalu saya, kata Sayyidina Umar. Di masa lalu saya sebelum saya masuk Islam, saya pernah menjadikan roti itu dibuat berhala, dibuat patung. Roti dibuat patung, setelah jadi patung disembah, kan gitu, disembah. Pas lapar dipotong-potong, patungnya dimakan gitu. Jadi lucu, Sayyidina Umar tertawa, ingat kisah itu. Ini lucu, Tuhannya dibuat dari roti, setelah lapar dimakan, nanti Tuhannya dimakan. Nah, terus yang tiba-tiba nangis kenapa? Karena saya dulu sebelum saya masuk Islam, saya pernah mengubur anak perempuan saya masih bayi, hidup-hidup. Saya mengubur anak perempuan saya hidup-hidup. Jadi kubur, memang di masa sebelum Rasulullah itu dikubur. Kalau istrinya lahir perempuan itu aib. Zaman sebelum zaman Rasulullah lahir seorang perempuan, istrinya lahir anak perempuan itu aib. Seakan-akan tidak perlu ada tetangga yang tahu kalau punya anak, langsung dikubur hidup-hidup, dibunuh. Nah, datang Rasulullah, diutus Rasulullah, diperbaiki sehingga perempuan mempunyai hak-hak tertentu sampai saat ini. Walaupun seorang istri ini harus patuh pada suami, tapi seorang istri juga diberi hak-hak yang juga tidak kalah luar biasa dari seorang suami. Makanya seorang perempuan jika meninggal suaminya, ini kata Rasulullah ya, jika ada seorang perempuan meninggal suaminya, dia punya anak kecil, dia tidak menikah lagi, membesarkan anak ini sehingga anak ini menjadi anak yang berpendidikan, dia tetap taat dalam urusan agama seperti sholatnya, puasanya, berbuat baik kepada orang lain. Lah, ibu yang seperti ini nanti akan masuk surga lebih dulu dari Rasulullah, tapi bukan ke dalam surga, ke depan pintu surga. Nanti Rasulullah ini akan datang, yang buka kunci kan, Miftahul Jannah kan Rasulullah, yang memegang kuncinya surga itu Rasulullah, yang Allah beri izin. Jadi Rasulullah pas mendatangi pintu surga itu melihat sekelompok seorang perempuan. Ditanya pada malaikat, itu perempuan-perempuan ngapain? Kok udah ada di depan pintu surga? Lebih dulu dari saya malah di depan pintu. Dikatakan ini adalah seorang ibu dan juga seorang istri yang suaminya meninggal dan dia memilih tidak menikah lagi, membesarkan anak-anaknya dengan segala usahanya, dengan susah payah tentunya kan. Nah, perempuan-perempuan ini yang spesial. Seandainya kunci tidak dipegang Rasulullah, niscaya dia yang akan masuk duluan daripada Rasulullah. Jadi nunggu, dia udah nunggu di depan dengan kematian yang lebih mulia di hadapan Allah. Itu ada sebuah perjuangan. Ini keistimewaan perempuan yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Keistimewaan seorang perempuan yang tidak dimiliki seorang laki-laki. Namun biarpun demikian, seorang istri juga tetap harus menghormati suaminya. Meskipun suami tidak wajib menghormati seorang istri, tapi suami juga harus tetap menghormati istri, menghargai istri, dan juga pengertian juga kepada istrinya.
Tidak harus istri saja yang harus dituntut begini, dituntut begitu, tidak. Jadi harus diratakan, hak-haknya itu harus tetap diratakan. Kenapa demikian? Karena ini demi menjalin hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ya kalau ada ribut, biasalah. Namanya juga orang berumah tangga, kadang ribut, kadang berantem. Gak seru juga kalau nggak ada kayak gitunya. Setelah berantem, baikan sama istrinya, kan kayak pengantin baru lagi kayak gitu. Kita kayak model baru lagi, baik lagi kan gitu. Yang penting di saat mungkin ada masalah, ribut dengan istri, ribut dengan suami, berusaha salah satu itu lebih dulu mengalah biar tidak terlalu panjang. Entah si suami keluar dulu dari rumah, mana kayak main ke temannya, nanti pas emosinya udah reda pulang. Kata Imam Ghazali, kalau kamu sedang emosi, duduk di sebuah tempat, duduknya bersilah, misalnya kayak saya ini, maka segeralah pindah dan berubah posisinya, berdiri, tidak usah duduk lagi. Itu akan lebih meringankan ke emosi kita. Kalau kita tetap udahlah saya panas duduk di sini, selama akan duduk di sini dia akan semakin panas nanti saya. Akan semakin emosi. Jadi segera pindah, bergeser, paling tidak bergeser, merubah posisi duduknya. Kalau berdiri, cobalah duduk. Kalau duduk, segera berdiri, pindah sedikit, geser. Ini salah satu tip di saat kita emosi. Salah satu tip di saat kita emosi. Dan jangan lupa untuk pengantin baru, terutama yang doa ini, jangan lupa sampai lupa baca bismillah nanti misalnya malam pertamanya. Itu jangan sampai lupa. Setidaknya bismillahnya jangan sampai lupa. Walaupun yang lain udah enggak udah nggak sempat lah doa-doa yang lain atau mungkin masih belum hafal kan. Setidaknya bismillah itu, tapi usahakan jangan sampai bersuara. Cukup mulut saja yang bergerak, jangan sampai bersuara. Kan apa? Karena ya malu sama Allah, malu istrinya sudah tidak pakaian, suami tidak berpakaian kan gitu, nyebut nama Allah. Jadi ya jangan perlu keras-keras kayak kita lagi mau sholat atau mau pengajian kan, itu wajar kalau itu kerasin. Nah, jadi adalah sebuah keistimewaan dari seseorang yang sedang merajut rumah tangga. Tidak hanya untuk yang bagian yang masih belum menikah, tapi mungkin juga kita yang sudah menikah, dan bahkan mungkin yang sudah menjadi kakek, sudah menjadi nenek, itu kadang masih berantem. Sama, manusiawi itu manusiawi. Rasulullah saja pernah gitu, sering malah dia bikin istrinya itu. Rasulullah ini kelasnya Rasulullah, bukan kelas kita. Tapi Rasulullah ya bersabar, Rasulullah berusaha mengalah. Pada suatu ketika dari salah satu, Rasulullah berada di rumahnya Sayyidah Aisyah, dikirim oleh istrinya Rasulullah yang lain, menyuruh pembantunya perempuan datang. Di rumahnya Sayyidah Aisyah itu ada Rasulullah, datang bawa piring, dan kalau istilah sekarang kan piring, ada makanan. Nyampe ke tempatnya Sayyidah Aisyah, itu diambil sama Sayyidah Aisyah, langsung dibanting. Ya pecah, piring ini pecah, ya makanan habis lah gitu, berserakan di bawah. Itu Rasulullah bagaimana menyikapinya? Rasulullah itu mengambil piring yang baru di dapurnya Sayyidah Aisyah dan diserahkan kepada pelayan istri yang satunya tadi yang ngantar. Kalau istilah bosmu sedang marah, ini piringnya, gantinya yang pecah, katakan sama bosmu, istrinya Rasulullah yang satu kan, katakan pada bosmu, sesuatu yang dikirim di sini sudah sampai dan diterima dengan baik. Balik dia berkata sesuai dengan apa yang Rasulullah perintah, bukan tidak ribut, sabar. Tidak seperti kita, kalau kita kan istri ngamuk ikut ngamuk, akhirnya berkepanjangan, nanti berantemnya ini berkepanjangan. Nah dengan demikian ya sama saja sebenarnya, mau muda mau tua, dalam hal pertengkaran itu akan tetap ada. Makanya sabar itu salah satu sifat yang pahalanya luar biasa. Karena untuk sabar itu hanya mudah untuk diucapkan oleh orang lain kepada kita.
Sedangkan yang mengalami luar biasa susah, sulitnya minta ampun menjalani sabar itu. Kalau kita sebagai temannya orang yang sedang mempunyai musibah, ya kamu yang sabar aja, ringan ngomong. Tapi yang mau bersabar itu kan tidak mudah. Tapi setidaknya sebagai teman, sebagai saudara, kita sudah memberi motivasi, sudah memberi semangat untuk bersabar kepada orang tersebut. Nah, jadi bahagiakan kalau kita sholawat, selain kita mencari ridho Allah melalui sholawat, diniatkan kita ingin membahagiakan Rasulullah, diniatkan ingin membahagiakan Rasulullah. Ya setidaknya adalah kita keistiqomah setelah sholat 5 waktu. Kalau kalian tidak sempat baca 1000 mungkin 100, tidak sempat 100 ya baca berapa, 10 kayak 11. Kalau tidak sempat sampai 11 itu kan sebentar. Apa baca aja salawat yang paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu sebentar, 10, 11 itu sebentar. Diistiqomahkan. Kalau kita kalikan dalam 24 jam itu sudah dapat 50. Kalau 10 per setelah sholat. Kalau perempuan misalnya lagi haid boleh baca salawat? Boleh. Saya bilang nggak boleh. Yang nggak boleh itu menyentuh Quran, membaca Al-Quran selain sholat semuanya udah tahu kan, tidak boleh kan. Tapi Al-Quran pun kalau diniati zikir, misalnya baca surah Al-Ikhlas, sudah istiqomah setiap hari 100, ternyata lagi halangan seorang perempuan ini, niati zikir, jangan dia baca Al-Quran, nggak apa-apa. Niati zikir ya, jangan niat baca Al-Quran dan jangan menyentuh Al-Quran, kan sudah hafal Al-Ikhlas, sudah istiqomah setiap hari baca 100 misalnya. Seorang perempuan, oh tiba-tiba dia lagi halangan, lalu bagaimana? Ini kan nggak boleh katanya. Ya memang nggak boleh nyentuh, nggak boleh baca Al-Quran, memang nggak boleh. Tapi kalau kita niati zikir boleh, tanpa menyentuh Al-Quran, tanpa niat yang lain, zikir saja boleh, tetap dilanjutkan ke istiqomahannya. Orang-orang sekarang kan terlalu fanatik. Hal-hal yang sebenarnya di dalam syariat itu tidak dilarang dijadikan sebuah tradisi, bahwa itu adalah sebuah larangan. Terkadang seorang perempuan yang mungkin tidak berpendidikan pesantren, kalau keluar darah itu sampai 20 hari, dia menyatakan ya haidnya itu 20 hari. Tidak ada, haid itu paling lama 15 hari ya. Kalau ada seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, hanya 15 hari yang dihitung haid, selebihnya itu disebut dalam kata istihadah atau darah kotor. Bagaimana kalau darah kotor? Apakah masih wajib sholat? Wajib sholatnya. Terus darahnya masih keluar, ya cari cara, disumpel kayak, diapain kayak gitu, supaya tidak mengalir. Atau mungkin pakai celana, mohon maaf gitu, celana dalam kayak celana dalamnya sumo itu yang diikat-ikat tuh. Kalau itu memang salah satu-satunya cara yang bisa membendung darah keluar, pakai. Nah, kadang kan orang yang tidak berpendidikan di pesantren, kalau udah keluar darah sebulan berarti haidnya sebulan. Tidak ada. Ini berdasarkan surveinya Imam Syafi'i. Mazhab kita kan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini dulu sebelum mencetuskan ini diam di pintu gerbangnya pasar. Pasar ini identik ramai dengan seorang perempuan yang ada di pasar. Setiap perempuan keluar itu ditanya sama Imam Syafi'i, kamu paling sebentar haidnya berapa hari? Sekian. Paling lama sekian. Nanti ada perempuan lagi, sampai ribuan orang yang ditanya, tidak cuma sehari, besoknya lagi. Risetnya Imam Syafi'i. Akhirnya disimpulkan sama Imam Syafi'i, paling lamanya haid itu adalah 15 hari. Jadi kalau ada perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, maka 16, 17 itu darah istihadah. Baik ini secara berurutan atau secara terpisah-pisah. Tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 tidak, tanggal 3 keluar darah, tanggal 4 tidak. Ya kalkulasi saja 15-nya nanti. Kalkulasi 15-nya dikalkulasikan gitu loh. Kan ada juga perempuan yang haidnya itu terus menerus tiap hari, ada juga yang putus-putus. Dan putus-putus. Seorang laki-laki pun wajib mengetahui ilmu ini
santri-santri yang kayak hadro ini juga belajar dalam hal ini, karena takutnya nanti istrinya bukan orang yang tahu dalam hal agama. Jadi dia pun punya kewajiban untuk mendidik istri dan memberitahu tentang hal-hal. Dan juga ada juga istilah ini kalau di dokter berbeda dengan dokter ya. Kalau biasanya orang nanya ke saya ini, kalau bulan puasa katanya nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Kata siapa? Saya bilang gitu. Ya kata orang kalau bulan puasa tak boleh katanya. Boleh, yang penting jangan siang hari. Yang penting jangan siang hari, boleh. Lakukan di malam hari, di waktu tidak melaksanakan puasa. Masa mau ditahan? Istri ada, suami ada, sama-sama bisa, bukan berhalangan istrinya, tidak haid kan? Apa gunanya kita punya istri, punya suami? Gak perlu lakukan. Yang penting jangan di saat berpuasa, itu yang gak boleh. Malamnya boleh. Bahkan kalian mau berbuka, bersetubuh dengan suaminya boleh. Pas adzan langsung melakukan, tidak minum air, tidak apa, boleh. Karena itu udah dijalankan satu ulama dulu. Ada setiap pas adzan itu berbukanya itu langsung istri. Ini seorang ulama, tapi tujuannya, dengerin tujuannya dulu. Jangan langsung berpikir, wah ini ulamanya berarti enggak. Tujuannya seorang ulama ini, ada sebuah ulama alim juga tasawuf ini, wali, tapi setiap puasa berbukanya itu langsung istrinya dipakai. Kenapa demikian? Karena dia ingin fokus. Setelah memakai istri itu akan pikirannya plong. Setelah pikiran itu plong, dia akan fokus ibadah kepada Allah. Mulai dari tarawih sampai malamnya, qiyamul lailnya, itu kan fokus. Dia alasannya begitu, benar itu. Nah ini ya, sering di daerah-daerah itu ya, orang-orang di desa-desa itu kalau puasa itu enggak, sama sekali enggak melakukan. Dan ada juga ini, ada juga kalau malam hari raya jangan melakukan. Kalau malam hari raya bukan haram, tidak haram, cuma orang-orang yang selama puasa ini ikut puasa, nah, hubungan suami istrinya ikut puasa, biasanya ngamuk di malam hari raya, ikut lebaran juga. Tidak, kapanpun bisa dipakai, yang penting jangan waktu berpuasa. Yang mulai imsak tuh sampai maghrib itu yang nggak boleh. Nah setelah maghrib sampai imsak itu boleh, mau berapa kali, mau 10 kali, 100 kali boleh. Nah kalau malam hari raya, kata ulama ya, bukan kata saya, melakukan senggama bersetubuh di malam hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, haram tidak, tapi dampaknya kurang baik. Biasanya anaknya itu akan, mohon maaf ya kalau takut ada, maksudnya mohon maaf, jari-jarinya itu kayak ya aneh-aneh lah istilahnya, kadang langsung jadi satu, kadang sisa berapa gitu. Biasanya ya, tidak mesti, kadang memang udah takdirnya begitu. Itu hasil dibuat di malam hari raya dan jadi gitu loh. Ya nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan, itu aja. Kalau mau malam hari raya jangan dijadikan. Gimana caranya itu urusan suami istri yang lebih tahu. Nah, ini kata ulama ya, kalau malam hari raya jangan sampai dijadikan gitu, dibiarkan. Usahakan tidak jadi. Bukan melakukan yang tidak boleh, tapi dampaknya itu. Melakukan tetap boleh. Tidak, saya tidak bilang haram, tidak. Boleh. Yang tidak boleh itu hanya di saat istrinya halangan, baik itu halangan haid, nifas, itu saja. Selebihnya dari itu ya, kalau kita melakukan itu di saat kita berpuasa kan sama saja kita melakukan di saat kita sedang sholat, kan tetap nggak boleh. Nah begitupun sama di saat tidak sholat, kan boleh, meskipun itu sama-sama di waktu duhur misalnya, tapi kita udah sholat atau masih mau sholat nanti, kan tetap boleh dipakai. Begitupun bulan puasa, yang nggak boleh itu pas puasanya, pas puasa imsak sampai ya subuh sampai maghrib, itu aja. Nah sekarang pertanyaan begini, bagaimana jika ada orang suami istri melakukan malam terus dia belum mandi besar, imsak,
masuk waktu subuh, ini ada sering saya ditanyakan orang ini, apakah dia sah puasanya? Sah, puasanya tetap sah. Misalnya mau mandi jam 5 kan, subuh tadi udah 4:30 kan, dia mohon maaf ya ini kan ini urusannya kan sekarang ini urusan orang suami istri pembahasannya kan. Jam 2 lah istilahnya suami istri ini melakukan ketiduran, ternyata pas udah kebangun, udah bentar lagi imsak, akhirnya buru-buru makan, buru-buru sahur dulu, belum mandi nih kan. Tidak lama dari itu ternyata udah subuh, dia juga belum mandi. Apakah puasanya sah? Tetap sah puasanya, tapi nanti mau melakukan sholat subuh sebelumnya dia harus mandi besar. Seandainya dia terus berpuasa 1 hari, sah, tetap sah puasanya, tapi dia nggak melakukan sholat, sama aja bohong. Sholat ditinggalin, puasa dikerjain, dibentrukkan kan jadinya itu. Sah, tetap sah. Nah, jadi ya itu yang sering salah kaprah atau sering salah pemahaman di kalangan masyarakat, hal-hal yang demikian. Nah, jadi ya ini mungkin lebih bermanfaat untuk kita kan gitu. Karena saya sering ditanya, biasanya orang itu kalau udah bulan puasa nggak melakukan sama sekali, akhirnya di malam hari raya ngamuk. Jadi akhirnya seperti itu. Kebanyakan biasanya kadang ininya kurang satu jari-jari anak ini, kadang ada yang bergabung harus dioperasi. Ya mohon maaf, tidak semua ini hasil malam hari raya. Perbuatannya tidak dilaknat, tidak, perbuatan ini hanya berdampak seperti itu. Kalau memang harus tetap dilakukan, ya usahakan tidak jadi. Usahakan tidak jadi, entah disemprotkan ke dinding kemana kayak terserah pokoknya. Usahakan tidak jadi. Besok malamnya aja diusahakan jadi gitu. Ya kan memang istri udah ladang kita, kita pun sebagai suami ladangnya istri. Kapanpun hanya dalam keadaan tertentu tadi yang tidak boleh, yang haram. Kenapa di saat haid itu diharamkan? Kan itu akan berdampak nanti kalau jadi anak. Itu dampaknya ke anaknya itu kurang baik, cacat biasanya anak ini. Itu makanya diharamkan. Seandainya itu tidak sampai berdampak yang negatif banget, insya Allah tidak diharamkan dalam keadaan seperti itu. Tapi karena memang Allah itu sudah mengatur semuanya, kita suruh melakukan saja, mengikuti arusnya dengan baik. Nah demikian, kita jangan terlalu apa istilahnya, kalau ada sesuatu yang agak janggal, tanyakan sama ustadz sekitar. Kalau ustadznya mungkin nggak tahu, nanti ustadz itu akan berusaha nanya ke temannya sesama ustadz yang lebih bisa. Nggak usah gengsi, kalau emang nggak tahu jawab aja, nggak tahu ustadznya. Nggak usah sok-sok jawab bisa ini gitu, ini urusan syariat loh, bahaya ya. Sekali dia keliru akan diikuti orang, dan keliruannya itu akan berdampak ke dia dosanya. Terus turun menurun nanti kekeliruannya, dia akan terus kena nanti. Kalau untuk urusan syariat nggak usah. Kalau sesuatu mungkin begini mungkin begitu, tapi tidak ada urusan dengan syariat. Nanam pohon mungkin begini, ini akan tumbuh, kalau begini ini tidak akan subur, bisalah bahasa ini gitu. Tapi kalau urusan syariat jangan mungkin, kalau iya, kalau boleh ya boleh. Nah, jadi kita tetap melanjutkan tradisi-tradisi yang dijalankan oleh orang tua kita, nenek kita, kakek kita, selagi itu tidak keluar dari anjuran syariat. Seperti misalnya robok-robok kan, robok-robok itu kan sedekah, tolak bala, kita semua bikin sesuatu kemudian doa bersama, itu kan baik gitu loh, dilestarikan. Tapi bukan dengan cara membuang makanan. Kalau membuang makanan itu menyanyiakan makanan, jangan kalau itu. Nah, itu kurang baik kan begitu. Nah, secara logika saja memang kurang baik. Rezeki itu kan susah, kita mendapatkan susah. Tapi kalau kita mendoakan supaya diselamatkan dari bala ini, bala itu, bagus. Enggak perlu robok-robok, mau tiap hari pun bagus kita berdoa seperti itu. Nah, itu dipertahankan tradisi yang seperti itu. Kayak ada orang meninggal, tahlilan selama 7 hari, pertahankan. Itu baik. Itu kan tradisi dari orang tua kita, dari kakek kita. Lanjutkan. Jangan terpengaruh sama orang-orang yang baru sekarang.
tiba-tiba nggak boleh tahlilan, jangan. Masa iya guru-guru kita, orang tua kita mau ditukar sama orang yang baru kenal kemarin, kita langsung berubah keyakinan? Semudah itukah kita? Dia nggak pernah ngasih makan sama kita dari dulu. Orang tua kita susah payah ngasih makan kita, nyekolahin kita, mundokin kita. Masa iya mau diputar dengan, apalagi yang lebih parah lagi, cuma lihat video di Facebook, di YouTube, di TikTok langsung percaya? Kan konyol ini namanya, konyol. Kalau untuk urusan yang bukan urusan dengan syariat, oke lah, nggak apa-apa kita. Ilmu pengetahuan alam misalnya, nggak apa-apa lah, coba-coba gitu loh. Tapi tidak berdampak dosa gitu. Jangan, kita tetap aja mengikuti tradisi-tradisi yang memang di syariat itu diperbolehkan. Kita lanjutkan, kita hadir ke pengajian-pengajian, kita berkumpul. Ketika ada yang meninggal, ada yang melayat, kita menyenangkan keluarga yang ditinggalkan. Dan lagi sedih, menyenangkan kita. Ada yang mungkin ada istilah mengadakan pengajian kayak ini, walimatul urus, kita hadir, kita datang, ikut-ikut bahagia. Nanti ketika kita yang ada acara, yang pernah kita datangi pun akan datang. Kira-kira ini kan bagus, kita jalin apapun suku kita. Mungkin ini siang ini ada Madura etnisnya, ini Bugis, ini Melayu, mohon maaf ya, ini Jawa. Kita sama-sama Islam loh, kita sama-sama Islam. Paling hanya sebagian tradisi saja yang agak berbeda. Sebagian besar itu sudah sama. Di Indonesia tradisinya sama, kayak tahlilan kan sama. Mau itu orang Bugis, mau itu orang Melayu, tetap ada tahlilan kan. Kalau ada orang meninggal ada Pak ya, tetap ada ya, sama. Itu salah satu tradisi yang memang kebetulan sama. Mungkin hanya sebagian sedikit gitu yang berbeda. Itu kita harus tetap bersatu, jangan mau dirobohkan keyakinan kita oleh sebuah kelompok yang baru datang, baru dikenal, kita juga nggak pernah makan ke dia. Kenapa kita harus mudah percaya? Orang tua kita susah-susah nyekolahin kita, menguatkan keyakinan kita sama akidah kita. Orang tua kita loh yang mati-matian ya nyekolahin kita. Masa kita mau ditukar sama beberapa kelompok yang baru datang hanya dengan bahasanya yang lebih indah disampaikan, secara akal lebih masuk? Siapa yang mengukur sama akal? Kalau mengukur sama akal itu semua enggak, tidak semua harus diukur dengan akal. Langit saja tidak punya pondasi nggak roboh, gimana kita mikirnya coba? Langit ini tidak punya pondasi tapi nggak roboh, nggak jatuh ke kita. Mana kita pernah lihat ada pondasinya? Nggak ada kan? Tapi nggak roboh. Itu kuasa Allah yang tidak bisa ditinjau dengan akal kita. Kalau bisa ditinjau berarti Allah sama dengan kita kemampuannya, kalau bisa diukur. Sedangkan Allah mukhalafatul lil hawadits kan sifatnya, berbeda dengan hal-hal yang baru, termasuk kita ini hal baru, berbeda. Tidak semuanya harus diukur dengan logika. Ada yang harus kita yakini tanpa kita ukur dengan logika kita. Nah, dengan demikian kita jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpengaruh. Saya senang sebenarnya kalau ada di sini karena pengajian ini sebenarnya, walaupun saya sendiri orangnya suku Madura, tapi yang hadir ada Bugis, ada Melayu, berarti ini kan masih kuat persaudaraan meskipun berbeda suku etnis kan gitu. Sesama orang Islam di sini masih bagus. Dan mungkin pengaruh itu agak sulit masuk ke sini. Di Pontianak dulu nanti ini dobok-dobok kalau ada pengaruh apa kan gitu soal agama. Sekarang kan lagi ribut-ribut, ribut ini, ribut itu, nggak usah lah. Kerja aja, lakukan apa yang sudah biasa kita kerjakan, sholat, kerja, cari uang, itu lebih baik daripada ikut-ikutan yang kayak begituan. Lebih senang gitu. Dan kepala desa juga akan lebih senang rakyatnya seperti itu, lebih makmur. Nanti ikut-ikutan hal yang sebenarnya tidak pantas kita ributkan, tapi malah diributkan. Sibuk di zaman kita sekarang, orang-orang pada sibuk ngurusin orang lain, nggak sibuk ngurusin diri sendiri. Seneng gak ya gitu loh di zaman kita sekarang.
Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sibuk mengurus diri kita tanpa harus mengikuti kesibukan-kesibukan orang, kecuali dalam hal tertentu, gotong royong misalnya. Hal yang demikian ini memang kita harus ikut sibuk. Kalau hal-hal urusan pribadi tak perlu kita urusin punya kita, gitu loh. Nggak usah ikut yang sekarang pada umumnya suka ngurusin orang, tapi diri kita sendiri terkadang lupa yang mau diurus. Emang nanti kalau udah meninggal gitu, ada orang iri, tetangga kita iri sama kita, ya biarin aja. Orang jalan ke surga nggak lewat di depan rumah orang itu. Iya, kalau jalan ke surga lewat di depan rumahnya, kita perlu baik sama dia, takut nggak boleh lewat di pagar nanti. Jalan surga itu tidak lewat di depan rumah orang yang membenci kita. Jadi kita nggak usah ambil repot lah, biarin aja. Jangankan kita, Rasulullah saja, orang terbaik, orang paling sabar, orang paling disayang sama Allah, dibenci sama orang lain, apalagi kita. Sebaik-baiknya kita tetap dibenci sama orang. Walaupun kita nggak pernah membuat kesalahan, kadang kebencian itu timbul karena rasa iri. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena orang yang benci itu karena iri kepada kita. Tidak suka sama kita, tidak suka kita sukses, tidak suka kita senang, dia benci sama kita. Bukan kita yang berbuat kesalahan. Tidak semua kebencian itu berlandasan kesalahan yang kita perbuat. Tapi terkadang sekalipun kita tidak berbuat kesalahan, tetap aja orang benci, nggak suka. Ya jalannya seperti tadi, karena sebab iri, karena sebab hal-hal yang mungkin menurut dia tidak cocok kepikirannya. Ya kan kita tidak bisa memaksakan. Makanya tadi keserasian seorang istri dan suami itu harus dipadukan, karena ini dua otak yang harus disatukan, dua otak yang berbeda tradisi di keluarganya masing-masing. Mungkin kalau pagi hari di rumah suaminya ini tradisinya apa, kalau di rumah istrinya tradisinya gimana, siangnya bagaimana, cara makannya bagaimana, agak ada perbedaan. Ini harus disatukan, tidak harus dituntut kayak masakan istri itu kayak masakan ibu kita. Ini berbeda. Biarlah istri kita menjadi karakternya sendiri dengan versi terbaiknya dia dalam memasak, merawat kita, menjaga kita, menyiapkan makanan kita. Biarkan dia jadi versi terbaiknya sendiri. Jangan dituntut jadi ibu kita. Itu sulit kalau udah kayak gini. Kenapa demikian? Kan emang hal-hal yang demikian ini sepele, cuma terkadang kita ini suka meremehkan sesuatu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Cuman sebelumnya, ayo kita sholawatan dulu. Kita hadirkan di dalam hati, kita tanam rasa rindu kepada Rasulullah, kita tanam sedalam mungkin. Kita bayangkan sambil sholawatan itu nanti di mahsyar, di hari kebangkitan setelah kematian, itu akan dibangkitkan, semuanya akan dibangkitkan. Di situ panasnya minta ampun, ada yang tenggelam karena keringat, tenggelamnya ada sampai leher, ada sampai dagu, ada sampai bibir, ada cuma sampai sedada, ada cuma sampai sebusar, ada cuma sampai sedengkul. Itu tergantung amalnya masing-masing. Di situ akan kepanasan, semua orang berdesakan, dan semua orang telanjang, perempuan maupun laki-laki, udah nggak nafsu di sana. Semua orang memikirkan diri masing-masing, udah nggak nafsu. Semua orang telanjang, laki-laki, perempuan itu telanjang. Panas itu, bingung, semua kebingungan. Yang bisa mensyafaati cuma satu, Rasulullah, yang Allah beri izin untuk mensyafaati cuma Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi yang lain tidak bisa, Rasulullah saja, Nabi Muhammad saja. Nah, kita bayangkan kita ada di posisi itu. Kita pejamkan hati kita, kita bayangkan kita ada di posisi di mahsyar, panasnya luar biasa, panasnya minta ampun. Satu-satunya yang Allah izini membantu, memberi syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Memberi syafaat itu adalah Rasulullah. Allah yang menyelamatkan
Cuman Rasulullah sebagai ya istilah bos ada mandor kan kalau pembangunan gitu loh. Nah, jadi bos itu nggak akan turun sendiri ke lapangan. Apa kata mandor gitu ya. Ya, Rasulullah ini orang dalamnya surga ini Rasulullah. Nah, kita bayangkan itu, kita butuh banget nanti sama Rasulullah. Sementara amal kita sholat nggak khusyuk, kita sholat mikiri pekerjaan, kita sholat mikiri hal-hal yang duniawi, tidak pernah khusyuk. Apakah sholat itu yang akan kita andalkan untuk diterima? Belum tentu. Bisa-bisa sholat kita nggak diterima, tapi paling tidak kita sudah melakukan dan dianggap tidak berdosa. Tidak dapat pahala juga tidak dapat dosa gitu loh. Cuman kalau perbuatan buruk kita positif jadi dosa. Kalau perbuatan baik kita kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, belum tentu diterima. Tapi kalau perbuatan buruk pasti diterima. Artinya pasti jadi dosa. Nah, berarti kesimpulannya selama hidup kita mulai dari balik sampai sekarang, kemungkinan itu dosanya saja yang sudah numpuk, sedangkan kebaikan kita masih tipis. Anggaplah belum ada yang diterima. Dengan dasar yang sedemikian, apakah kita akan masuk surga tanpa minta syafaat kepada Rasulullah? Dengan kemampuan atau tabungan kita yang demikian, dosa udah sekian tingginya, amal masih di bawah gini, amal kita bisa kita bayangkan demikian. Terus kita bayangkan Rasulullah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat, syafaatul a'zam, syafaat yang sangat besarnya, luar biasa, besar-besaran. Rasulullah itu limited edition, syafaatnya itu syafaat besar-besaran. Semua bisa beri syafaat, waliullah itu bisa beri syafaat, tapi terbatas. Berarti artinya Allah, oh kamu ini ulama ini, wali ini diberi kuota sama Allah, kamu boleh menyafaati 70 orang. Yang satunya lagi kamu boleh mensyafaati sekian orang. Yang mungkin ada anak hafal Al-Quran billahi ta'ala, bukan hanya untuk ditanding kemana ke sana kemari ya. Itu nanti jika ikhlas dia bisa mensyafaati 7 orang. Tapi Rasulullah unlimited edition, tidak terbatas. Dari Allah tidak membatasi, suka-suka Rasulullah gitu loh. Allah itu memberi wewenang kepada Rasulullah, terserah kamu Muhammad mau berapa ribu, berapa berapa triliun orang yang mau disyafaati, sebesar apapun dosanya terserah. Satu-satunya nanti solusi mendekat pada Rasulullah selain kita tetap melakukan kewajiban ya, kewajiban kita yang fardu ain kepada Allah, sholawat satu-satunya. Semakin banyak sholawatnya maka semakin dekat kepada Rasulullah. Orang yang paling dekat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Ya tentunya kita akan bersaing dengan orang lain selama dunia ini ada sampai akhir nanti. Ada yang membaca sekian ribu tiap hari, udahlah alim, udahlah wali, masih baca selawat sekian ribu, ratusan ribu, puluhan ribu. Sedangkan kita udah alim enggak, wali enggak, selawat ya hanya dibaca dalam sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja wajib di mazhab Syafi'i. Kalau bukan wajib mungkin setelah syahadat langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri lagi. Ayo, yuk kita sholawat sebelum nanti ditutup. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini barokah, dan acara ini juga bisa memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk dua mempelai dan keluarga besar Bapak A'la, tapi juga kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Majelis ilmu itu sangat luar biasa, pahalanya luar biasa. Sejak kita duduk di sini itu dosa-dosa kita udah diampuni sama Allah. Itu kelebihan majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita pulang dari sini bisa pulang kecuali dalam keadaan kita sudah diampuni dosa-dosanya sama Allah. Makanya sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering di pengajian. Siapapun yang penting itu masih tidak keluar dari landasan ahli sunnah wal jamaah,
sesuai dengan apa yang diikuti orang tua kita, kakek kita, hadiri, baik itu dari kalangan ustaz, kiai, habaib, hadiri semua. Jangan pilih-pilih, yang penting itu aja pegang. Kalau Wahabi ya nggak usah tidur aja di rumah, nggak usah hadir. Yang penting masih dalam satu lingkup dengan kita, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Karena itu yang diikuti orang tua kita, diikuti kakek kita, diikuti buyut kita, diikuti guru-guru kita. Kita nggak usah berpaling, kita nggak usah berpaling, kita tetap standby saja pada jalan yang sebelumnya tidak ada orang yang mengusik. Kok di zaman sekarang diusik? Hati-hati, hati-hati. Indonesia akan diadu domba, dan kita jangan menjadi bagian dari orang yang mau diadu domba. Kita tetap hidup rukun, kita tetap berdampingan walaupun berbeda etnis, beda suku. Ayo, kita sama-sama orang Islam. Sekalipun beda agama, selagi dia baik sama kita, kita juga baik sama dia nggak jahat, ya ngapain juga kan gitu. Berdampingan tetap. Jadi saudara itu ada al-muslimu akhul muslim. Jadi orang Islam bersaudara sesama Islam. Ada persaudaraan itu ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu negara. Tak harus Islam. Yang penting dia patuh, walaupun tidak Islam tetap patuh pada pemerintah. Itu namanya ukhuwah wataniyah namanya. Tidak memandang suku. Kalau sama Islam ukhuwah Islamiyah. Ya, itu sudah banyak kalau yang Islam sama Islam itu bersaudara. Yuk kita sholawatan. Sholli wa sallim daiman. Semuanya. Sholli wa sallim daiman. وحسن الخواتيم ويسنى
أسرى في وادي النبي والنفس والنفسين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى Allahumma salli semuanya keras Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب Sekali lagi terakhir, tapi yang kompak saya minta suaranya semua yang kompak. Kalian hafal kan? Nah, kalian hafal, insya Allah semuanya yang kompak. Ini untuk terakhirnya, kita fokuskan kepada Rasulullah, kita pejamkan mata kita, kita tujukan kepada Rasulullah bahwa kita sangat membutuhkan syafaatnya Rasulullah, karena kita sendiri adalah orang yang tidak pantas masuk ke surga karena amal kita yang tidak cukup. Tapi kita juga tidak munafik kalau kita takut masuk ke neraka. Maka dari itu, ayo bermunajat kepada Allah dengan perantara Rasulullah, dengan perantara syafaatnya Rasulullah, kita bisa masuk ke surganya Allah melalui syafaatnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan yang khusyuk, yang kompak, yang ikut salawatan untuk yang terakhir ini segera oleh Allah dimudahkan berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan dimudahkan oleh Allah bisa berziarah langsung ke Rasulullah, ke Masjid Nabawi, kita bisa beribadah di sana. Dan juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah bisa haji dan umrah. Amin. Bisa haji dan umrah. Amin. Bisa haji dan umrah. Amin. Yang sudah haji dan umroh mudah-mudahan bisa lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan bisa umroh lagi, yang haji bisa haji lagi. Yang terutama ini yang belum haji, belum umroh, mudah-mudahan segera dimudahkan, segera diberi kesempatan oleh Allah, dipanggil oleh Allah bisa beribadah di Baitullah. Walaupun mungkin belum bisa haji, mudah-mudahan bisa umroh dulu lah. Amin Allahumma. Bisa ziarah kepada Rasulullah. Hadirkan dalam hati bahwa kita bisa berziarah kepada Rasulullah, dan kita bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah, bisa berselawat kepada Rasulullah langsung di dekatnya Rasulullah, bukan dari jarak jauh, langsung di makamnya Rasulullah. Amin Allahumma. Qalbi fil Madinah wajada sakinah ya Nabi.
السلام عليك قلبي في المدينة وانت السكينة محبة نبينا السلام عليك سلم عيشك يا حبيبي إليك حبا الصلاة عليك طارت روحي حبا في الإمام إليك كاد قلبي عشقا الصلاة عليك semuanya قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحب إليك للقبة الحضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جعتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد قال يا السلام عليك قلبي في المدينة وجد محمد نبينا السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله ساتبع عشقا يا حبيبي فما ترضي عشقا الصلاة عليك
وجد السكينة قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا قلبي في semuanya kita hadirkan hati kita di Madinah dan ucapkan salam kepada Rasulullah. Sekali lagi yang kompak. Qalbi fil Madinah wajada Muhammad Nabina. Jelas. Assalamualaikum. Mudah-mudahan yang hadir bisa segera sampai mengucapkan langsung kepada Rasulullah di makamnya Rasulullah, mengucapkan salam, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sehingga dilihat oleh Rasulullah dan terus dikenal oleh Rasulullah dan segera dipermudah oleh Allah sehingga kita mendapatkan syafaatnya kelak dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dan acara semuanya yang sudah dihimpun dalam acara-acara ini mulai dari kemarin malam, tadi siang dan sampai sekarang, mudah-mudahan oleh Allah diberi keberkahan dan diberi kemanfaatan dan kedua semuanya pahalanya kepada kita semua dan keluarga kita yang ada di rumah, dan dimudahkan segala urusannya. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang masih punya hutang mudah-mudahan hutangnya segera lunas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusannya yang sulit segera dimudahkan oleh Allah. Yang rezekinya sedang mungkin tidak baik-baik saja, mudah-mudahan segera akan lebih baik lagi, dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan barakah. Amin Allahumma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan saya haturkan kepada Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Afifuddin Akil Muhammad Khalili. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dalam keluarga kita selalu harmonis, selalu bahagia, sehingga putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh dan salehah. Amin amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu acara pembacaan doa sebagai penutup acara, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Muhammad Sa'i. Kepada beliau dengan sangat hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdi lana ya Allah biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'uhu sa'inu nurah wa taqulu lana wa lil arushain farajan wa farhan surura wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Allahumma ya Allah salimna ya Allah salimatana wa dunyana wa ahlana wa auladana wa ahbabana wal muslimin min kulli ghammin wa hammin wa ta'nin wa bala. Allahumma afina wal muslimin min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrifanna wa arhum syarrud dunya wa adabil akhirah wa adimna al-izza wal karamah wal afiyata bid durai. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tul a'mali bisul amal wa rizqan wasi'atan la tu'atibna wa la tu'asibna 'alaiha wa turatan taibatan nafi'ah wa sunal khatimah bi khairin fi afihi rabbil alamin. Allahumma ya Allah sina akibatana ya Allah fi umur kulliha wa ajirna ya Allah min situna wa adabil akhirah.
Allahumma ya Allah barik li arusyain ya Allah hidayatul wa zawjatihi wa sirafiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lahum wa barik alaihim wa barik fi kulli minhum li sahbihi Allahumma ribaina hidayatullah wa zawjatihi kama ala tabaina bina sayyidina Adam wa min sayyidina Hawa alaihi wassalam kama ala tabaina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah itu wa azwaji ummatil mu'minin wa radhiyallahu ta'ala anhum kama ala tabaina sayyidina Aliin murtada wa sayyidina Fatimah Zahra alaihi wassalam kama ala tabaina al-ansar wal muhajir hatta surut qalban wahidah. Allahumma bi fadlika ummana wa bi lutfika ummana ij'al aqdahuma aqdan mubarakan wa ma'sum wa ardi bainahuma ulfatan wa mawaddatan wa rahmatan wa qararan daima wa la taj'al labba wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa hisan wa rizquhuma ilman nafi'an wa rizqan halalan wa si'an auladan salihin min al-banin wa banat wa fi ma dunya wa fihi ma amarat dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi waladhdallin. Syukran jazilan saya haturkan kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Muhammad Sa'i yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa tadi dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hajat-hajat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tadi maka udahlah acara di malam hari ini. Saya selaku pemandu acara apabila ada kekurangan dan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam wallahu fi kalamin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap para tamu undangan yang ingin bersalaman kepada guru kita dipersilahkan. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada majelis hadrah.